Halo semuanya, welcome to my channel YouTube Araka. Kali ini saya ngobrol bisnis sama kenalan saya. Silakan Mas, perkenalkan dulu namanya siapa Mas? Ya, halo guys. Perkenalkan nih saya Heru dari Super Heru Indonesia. Nah, keren banget nih pagi ini kita mau apa Mas? Ngobrol bisnis, ngobrol Ngobis santai, ya, ngobrol bisnis tentang bisnisnya. ya. Nah, kali ini kita bahas bisnisnya Mas Heru. Ini Mas sekarang bisnisnya di cemilan, ada makroni dan lain-lain. Sekarang bisnisnya apa aja Mas? Ya, Cemilannya. bisnisnya Super Heru sendiri masih konsen di dunia makanan ringan, khususnya cemilan. Nah, produk utama kita adalah makaroni, jadi bestsellernya adalah di makaroni. Selain itu juga ada basreng, sireng, seblak kayak gitu. Nah, sebelum bisnis makanan ringan, makroni, basreng dan lain-lain, sebelumnya itu pernah usaha lain nggak Mas? Mungkin jatuh bangunnya itu kita pengen belajar dari situ. Iya, baik. Kalau saya sendiri teman-teman, kebetulan sebelum menekuni dunia wirausaha ini, saya dulu juga bekerja. Jadi saya waktu masih zamannya kuliah itu, saya semester 5 sudah mulai bekerja. Nah, waktu itu memang belum ada sosial media seperti sekarang gitu kan. Jadi kita mindsetnya masih ya bekerja gitu kan. Kalau mau wirausaha masih mikir-mikir kalau zaman itu. Jadi saya waktu itu bekerja sampai lulus pun akhirnya saya pindah-pindah pekerjaan. Pernah di perhotelan, kemudian di toko buku Gramedia, pernah juga di bank, dan paling banyak berkaryanya di bank, katakan di bank. Akhirnya terakhir saya di dealer Toyota gitu kan. Nah, disitulah saya mulai merasa kayak titik jenuh gitu. Jenuh, Iya. bekerja sama orang Jenuh gitu. Jadi saya tuh orangnya pengennya bebas gitu ya. Kebetulan sukanya main sama teman-teman gitu kan. Kebetulan ada komunitas traveling itu. Jadi kalau pas saya bekerja kemudian teman-teman pada berangkat tuh yang zamannya tiket-tiket murah tuh Mas. Iya, ada dulu. Iya, promo ya kayak gitu-gitu rasanya pengen nangis gitu, nggak bisa ikut gitu. Pengen berangkat tapi harus kerja. Iya, pengen berangkat tapi nggak bisa nih, harus bekerja. Akhirnya saya memikirkan waktu itu di akhir tahun, saya memutuskan pengen sesuatu yang baru dalam hidup saya. Jadi akhirnya saya malam tahun baru itu saya resign, mengundurkan diri. Nah, saya mulai berpikir bahwa nanti di tahun 2014 itu saya pengennya ada sesuatu yang baru yang harus saya kerjakan gitu. Jadi saya ambil keputusan untuk resign 2014 itu Mas ya? Ya, akhir 2013 ya. 2013. Jadi benar, malam tahun baru 2014 itu saya pamitan dan juga pada kaget karena mendadak banget gitu. Ya, ini sebuah keputusan gitu. Nah, kemudian saya resign, tapi esok harinya saya masih bingung harus ngapain. Jadi nggak ngerti, resign dulu. Iya, karena momen tahun baru gitu. Jadi saya paskan momennya. Ngepasin tahun baru. Iya, tapi nggak ngerti. Mending kok apa nggak ngerti. Jadi teman-teman, ya itu sebuah keputusan. Akhirnya seiring berjalannya waktu kan, sebulan 2 bulan kan kita nggak kerja, tapi kan harus tetap butuh untuk bensin kan. Iya, pemasukan mulai nggak ada nih, makan dan lain-lain gitu kan. Jadi keluar sama teman-teman gitu kan mesti butuh budget nih untuk biaya makan, nongkrong segala macam gitu. Nah, mulai mikir nih, gaji terakhir sudah mulai habis, jadi sudah mentok nih, akhirnya kepepet banget harus ngapain. Nah, itu akhirnya saya kepikiran waktu zamannya bekerja dulu kan, teman-teman kalau mau beli cemilan itu susah, kalau sudah di dalam kantor gitu mau keluar susah. Dulu saya setiap beli cemilan, mau saya makan di kantor tapi selalu dibeli sama teman-teman gitu. Nah, akhirnya saya bawa 1-2 kok selalu habis gitu. Saya akhirnya berpikir bahwa itu ada peluang gitu kan. Ketika kita masuk sebuah kantor ada celah peluang
bahwa teman-teman di kantor itu sebetulnya sambil kerja itu kan butuh cemilan gitu kan. Butuh Untuk ngemil ya? iya butuh Biar ngemil untuk teman jaga kerja, mood. iya jaga mood gitu kan, biar nggak ngantuk gitu kan. Nah, itu akhirnya saya berpikir itu akhirnya saya datanglah ke suatu suatu teman. Ke temannya teman. Oh, temannya teman. Temannya teman. Jadi ceritanya temannya teman itu punya kayak semacam toko oleh-oleh kecil gitu. Nah, saya dikenalin kemudian saya ingat kemudian saya datang ke sana. Istilahnya saya pinjam produk gitu. Saya pinjam produk itu ke dia. Jadi karena saya nggak ada modal, jadi saya bingung nggak ada modal. Ya udah deh, saya bantu untuk masarkan produknya. Jadi saya bawa, ketika nanti yang laku, esok harinya saya setoran gitu. Jadi di awal-awal saya juga menjajakan ke teman-teman sendiri gitu. Jadi masuk ke kantor satu, kemudian dikasih referensi, oh datang ke kantor ke sana. Nah dari situlah akhirnya saya berkembang banyak langganan nih. Dari benar-benar saya door to door nih teman-teman merintis waktu itu. Nah akhirnya disarankan temen, nah kalau seperti ini terus kalau pengen berkembang harus benar-benar di manage dengan baik gitu kan. Ini peluangnya juga besar gitu. Akhirnya saya mikir, oh iya bener banget sih. Tapi saya nggak tahu ilmunya harus kemana gitu. Nah akhirnya saya ikut pelatihan nih Mas di salah satu BLK. Ya, di mana itu pelatihannya, ikut pelatihan? Di BLK Singosari. Nah itu Mondoroko ya. Mondoroko bener. Nah di sana itu diajari olahan pangan. Jadi tiap hari kami itu satu kelas diajari untuk bikin roti, keripik dan aneka macam cemilan. Nah kan pas nih saya ngambil itu sesuai dengan selama ini saya jualan cemilan itu biar nyambung gitu. Karena di sana jurusannya banyak, ada perhotelan, ada perikanan sama pertanian. Jadi saya ambil yang pengolahan. Nah dari situlah awalnya saya ngerti tentang produksi gitu kan. Nah dari situ kemudian teman saya ngarahkan lagi gitu kan. Ayo dikembangkan lagi nih. Jadi setelah tahu ilmunya harus lebih up lagi gitu kan. Nah akhirnya disitulah awal setelah lulus dari sana, esoknya saya langsung start nih jalanin usahanya. Jadi saya langsung lanjut kembangkan, maka berdirilah namanya Superhero ini gitu. Jadi dari awal berdiri itu namanya sudah Superhero? Belum. Jadi waktu masih merintis awal-awal itu belum Superhero. Jadi dulu waktu itu namanya My Snack. Kemudian teman saya ini, saya thank you banget nih, ini sebenarnya teman traveling tapi di dalamnya itu banyak pakar-pakar bisnis, pakar-pakar ekonomi yang itu di luar dugaan saya. Mereka kasih masukan nih kalau mau ini brandnya harus mudah diingat, gampang diucapkan, kemudian jangan yang umum, kalau bisa yang nanti brandingnya biar bisa khusus ya. Iya. Bisa dikenal orang gitu. Karena orang selalu ingat gitu. Nah, waktu itu akhirnya saya dikasih pilihan ada 3 nama. Salah satunya itu ada namanya Superhero. Nah, saya akhirnya milih itu karena di dalamnya ada nama saya gitu. Yang 2 ini saya lupa apa gitu. Nah, awalnya dari situ. Dari temen itu hingga saya pilih Superhero. Nah, itu ceritanya waktu itu saya masih pilih Superhero, kemudian logonya. Nah, logonya ini teman-teman saya tanyakan juga. Silakan. Silakan. Mau tanya apa nih tadi? Mau tanya logonya itu dari mana? Logonya dari mana gitu ya. Nah, bentuknya seperti Superman kan? Bentuknya seperti Superman. Bener. Nah, awal itu aku ngasih logonya itu memang logonya Superman yang S itu. Tapi tak balik gitu kan. Nah, S gini kemudian tak balik. Nah, sama teman-teman begini kan. Itu sudah mulai jalan tuh, sudah mulai berapa bulan tuh jalan pakai logo itu gitu. Dan aku nggak begitu pinter desain, akhirnya mendesainkan ke yang kayak digital printing dari kebut-kebutan asal jadi gitu kan. Nah, sama teman-teman dikasih masukan lagi, lah kalau kamu ambil logonya ini dari yang sudah ada, dan itu pun ada logo Superman, itu adalah logo yang sudah terkenal banget. Nanti suatu saat kamu bisa diklaim gitu kan, bisa disomasi gitu kan. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Oh gitu ya, bener juga sih gitu. Akhirnya ada teman satunya lagi, ya komunitas di traveling juga itu. Ya udah Mas, sini nanti tak bikinin ya gitu. Nah, saya tuh mikir karena masih pemula kan, aduh UMKM kelas mikro banget gitu, kecil gitu kan. Dagangan saya juga masih tuh kresek gitu kan. Terus saya kok mau didesain, nanti saya bayarnya gimana gitu kan, saya bingung. Nanti salah pokoknya ada bikinin, nggak usah mikir bayaran gitu kan.
Nah, kebetulan yang bikinin ini adalah memang salah satu desainer di Bali yang kelasnya sudah internasional gitu. Waduh. Nah, ya itulah saya menemukan teman-teman secara Nggak sengaja. sengaja gitu. Dan mereka buatkan akhirnya ya inilah jadinya superhero seperti ini iya. logonya bener. Ini Dan itu dibuatkan. didesainkan gimana? Bayar atau gratis? Nah, itu setelah didesain, waduh aku Berarti kelas internasional ini. excited banget Mas. Ya. Wow, ini loh kok logonya jadi seperti ini. Saya bayangin logonya, iya Mas, ini kan ya superhero kan ya mirip-mirip dengan apa superhero yang ada di Amerika, Superman dan kawan-kawannya. Akhirnya dibuatin logo ini, tapi ini ngambilnya kok sepertinya saya ini yang diambil gitu. Wajahnya ya. Jadi memang ambil dari foldernya superhero sendiri, saya sendiri, kemudian diaplikasikan ke situ. Ya udah deh, akhirnya saya oke banget. Kemudian kalau masalah bayaran ini saya yang nggak bisa ngomong. Ini gimana nih, saya harus bayar berapa? Nah, sudah wes pakai aja gitu. Itulah. Saya beruntung banget. Pertama, nama itu pemberian juga dari teman, ide dari teman, kemudian logo itu juga dari teman semua. Kayaknya ya banyak bantuan gitu. Bantuan Saya dari merasa dari teman-teman teman-teman gitu. Ya. Terus ini Mas yang saya mau tanyakan, kan sampean pas setelah desain jualan ya dari kantor ke kantor, masuk ke kantor-kantor. Itu sampean kok punya nyali untuk langsung masuk ke kantor? Biasanya nggak semua orang loh punya nyali atau punya keberanian untuk masuk ke kantor nawarin produknya. Itu gimana Mas sampean? Kok punya nyali seperti itu? Iya bener banget nih teman-teman, ya namanya ini usaha berawal dari namanya kepepet ya. Karena kepada the power of kepepet juga, karena saya sudah nggak ada pegangan uang, saya mau nggak mau harus punya penghasilan gitu kan. Kalau saya diem aja di rumah, ya saya nggak ada penghasilan, dan ya mau nggak mau harus gitu kan. Namanya juga kepepet gitu kan. Memang sebagian orang menganggap bahwa pasti itu apa, kamu nggak malu gitu kan. Ya kamu nggak malu tuh, bayangkan nih ya, nenteng-nenteng tas kresek gitu kan, isinya cemilan gitu ya, kayak pedagang-pedagang di pinggir jalan gitu banget gitu. Ya gimana lagi kan, yang penting saya ada penghasilan gitu kan. Nah itulah namanya orang sudah kepepet, iya mau nggak mau harus terjun. Ternyata dari terjun itu menghasilkan gitu. Jadi saya akhirnya keterusan. Jadi dari kantor ke kantor itu yang memang awal-awal agak gimana gitu kan, agak takut, agak gimana gitu. Tapi ternyata setelah kita masuk itu nggak serem yang kita bayangin gitu ya. Jadi malah kebanyakan mereka itu menantikan kehadiran saya gitu kan. Kalau lama saya nggak sana, mesti mereka selalu ini, waktu itu zamannya masih BBM ya, nggak ada WA gitu kan. Ini nggak kesini kah? Gini, kita kangen loh sama cemilannya. Sebetulnya mereka itu nggak hanya kangen cemilannya, ternyata mesti saya di sana itu banyak diajak bercandanya, banyak ngobrolnya. Sebenarnya dagangannya itu sambil lalu, tapi ngobrolnya ini ramenya, guyonya itu yang mereka kangen itu dari saya. Jadi itulah kadang itu teman-teman ya, orang membeli produk ke kita itu kadang bukan karena produknya ya, tapi kalau memang produknya oke ya bisa jadi ya, karena bisa jadi itu pembawaan dari teman-teman sendiri gitu kan. Kalau teman-teman itu asik gitu, enjoy gitu kan, ketemu orang baru, bersahabat gitu kan, kadang itu karena mereka sudah nyaman sama kita, seneng, bisa bercanda bareng, bisa curhat-curhat bareng gitu. Nah setelah itu mereka akan dengan sendirinya gitu. Ya mungkin ada rasa sungkan atau apa ya, karena biasanya kayak sahabat gitu kan, akhirnya mereka loyal gitu. Ya kita bawa aja, mereka selalu beli gitu. Nah berawal dari situlah akhirnya saya banyak direferensikan untuk datang ke kantor satu, ke kantor mana. Akhirnya banyak relasi gitu kan, banyak kenal dengan pejabat-pejabat, padahal ya dari saya dagangan seperti asongan kayak gitu kan. Tapi karena pembawaan kita itu menurut mereka kita enak diajak ngobrol, diajak bercanda. Nah itulah yang membuat akhirnya yang dulunya saya pemalu, kemudian saya agak takut-takut, akhirnya udah bablas gitu. Loss ya. Loss sudah, karena ternyata nggak seserem yang kita bayangin gitu.
Nah ini salah satu yang menurut saya pencapaiannya Mas Heru. Ini pernah diundang di talk show Kick Andy di Metro TV. Nah itu ceritanya gimana Mas bisa sampai diundang di acara Kick Andy? Oke, nah ini teman-teman juga. Saya ini bener-bener waktu itu kayak percaya atau nggak percaya ini penipuan atau enggak gitu kan ketika dihubungi sama Metro TV gitu kan. Ya. Jadi gini ya, awalnya kan saya bukan siapa-siapa gitu kan, hanya seorang pedagang keripik gitu kan, yang nenteng dagangan pakai kresek ke sana kemari, kemudian bawa anting gitu kan, ke sana kemari gitu kan. Dan itu kalau sebagai seorang cowok kayaknya di luar sana pasti mikir gitu kan, kok seperti itu gitu kan. Nah itulah namanya ini ya, kalau ingat kata pepatah bahwa hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha. Jadi apa yang teman-teman sudah usahakan, pasti hasilnya itu juga akan sesuai gitu. Banding lurus ya. Iya benar. Jadi memang penuh perjuangan banget nih untuk membesarkan superhero itu sampai bisa dikenal, bahkan tadi bisa masuk Metro TV programnya Kick Andy. Itu memang sebuah perjalanan yang panjang. Perjalanan berapa tahun ya? Berarti kami diundang tahun 2020, dari 6 tahun tuh. 6 tahun ceritanya salah satu perusahaan BUMN telekomunikasi di Indonesia itu kan membawahi UKM-UKM nih di seluruh Indonesia. Mereka punya banyak binaan UKM dan salah satunya superhero adalah binaannya di Kota Malang. Nah, waktu itu beberapa tahun itu perusahaan ini berusaha memasukkan UKM-UKM-nya untuk bisa masuk ke Metro TV ya. Namun katanya sih selalu ditolak. Nah, akhirnya sampai suatu saat mereka datang ke Metro TV. Kenapa kok selalu ditolak? Apa yang sebetulnya kriteria yang diminta gitu kan? Nah, mintanya yang A, B, C, D segala macam. Akhirnya diseleksi ulanglah lagi semua UKM-UKM di seluruh Indonesia itu untuk diajukan gitu kan. Nah, akhirnya diseleksi, salah satunya ada superhero yang diajukan. Nah, setelah seleksi ini ternyata mengerucut jadi 4 di seluruh Indonesia, ada 4 UMKM gitu kan. Nah, dari 4 ini akhirnya diseleksi lagi menjadi 2. Nah, saya sempat berkali-kali di interview by phone ya, karena pandemi waktu itu. Sudah pandemi 2020. Iya, 2020 akhir, jadi sekitar November. Kemudian iya tahun kemarin. Nah, itu akhirnya setelah diseleksi jadi masih nominasi ya, Mas. Jadi ini masih belum pasti gitu katanya. Ya saya sih iya manut aja pasrah gitu kan, masuk ya sudah ya, masuk berarti memang belum memenuhi kriteria yang mereka harapkan gitu kan. Nah, dari situlah akhirnya di pertengahan Desember kita ditelepon lagi gitu sama Metro TV. Jadi manajernya kemudian bagian apa lagi itu telepon Mas. Kemudian saya ini benar atau enggak gitu kan, bahwa mereka teleponi bahwa nanti Metro TV akan turun langsung ke Malang ke superhero gitu kan. Ya saya ya gimana ya, ini benar atau enggak ya saya nantikan aja, kalau memang beneran ya mereka datang gitu kan, kalau misalkan ini enggak beneran ya sudahlah gitu kan. Nah, akhirnya bener, esok harinya itu Metro TV datang ke sini dan ya itulah awalnya. Akhirnya saya terima kasih banget untuk sponsornya telekomunikasi yaitu Telkom, di bawah Telkom Indonesia. Kemudian kita itu diajak syuting nih 2 hari di sini di superhero, sama kita keliling beberapa spot di Malang untuk flashback nih perjalanan superhero dari awal itu. Jadi reka ulang nih ceritanya ya. Bener. Reka ulang. Iya bener-bener mereka ingin tahu dulu seperti apa gitu kan. Nah, kebetulan obrok sama sepeda motor yang saya pakai awal itu dulu kemarin saya jual nih saat pandemi. Jadi saat syuting bingung, aduh gimana caranya. Untungnya ada salah satu tim gitu kan dari mereka itu, yang dari Malang gitu, ada yang bawa sepeda motornya hampir mirip dengan punya saya. Akhirnya pakai itu gitu. Jadi ya itulah, ngalamin syuting itu salah-salah terus gitu kan, sampai 2 hari sampai malam gitu kan. Iya, wonderful gitu. Dan itu
kalau saya yang dulunya bukan siapa-siapa dan merintis usaha itu nggak ada modal sama sekali, kemudian berbekal ikut pelatihan di sana sini. Nah, kalau saya bisa tentunya saya yakin teman-teman juga akan bisa gitu. Seperti saya dan teman-teman yang lainnya. Nah, akhirnya Mas, jeda 1 hari kita langsung terbang ke Jakarta, langsung live di Metro TV-nya. Gitu. Jadi benar. Gitu ya. Iya, jadi ketemu Andi Noya gitu kan. Jadi itu aduh kayak gimana gitu di briefing sama dia kayak gitu kan. Bener-bener sebuah pengalaman yang nggak saya duga gitu kan. Ketika kita punya usaha dan menurut kita usaha kita juga masih dalam proses gitu kan. Tapi ya itulah. Siapa yang nyangka Iya. ya, dia bisa Bener. televisi, Iya gitu ya. bener. Itu perjalanannya ketika kita jadi entrepreneur itu nggak seperti saya bayangkan. Karena saya bayangkan di awal itu kan hanya jualan keripik. Mungkin selamanya ya hanya akan jualan keripik gitu kan dari door to door. Kemudian hanya nitipin di toko-toko ya hanya itu. Nggak, ternyata lebih wonderful lagi Mas. Itu selain diundang sama Metro TV itu masih sahabat 1 tahun itu yang menurut saya ini juga saya nggak habis pikir gitu kan. Saya masih perjalanan 1 tahun. Saya jualannya pakai obrok tuh ya, kemana-mana pakai obrok keliling. Nah itu sama Kementerian Koperasi dan UMKM kebetulan jatuhnya ke Dinas Koperasi Kabupaten Malang. Nah itu disuruh mewakili Indonesia untuk ke tingkat ASEAN. Jadi di tingkat ASEAN ini. Malah tingkat ASEAN tuh masih jalan 1 tahun tuh. Saya sendiri ini bener nggak sih ya? Bener. Aduh, ternyata bener. Bener-bener terbang. Saya mewakili Indonesia untuk tingkat ASEAN untuk training tentang food security. Iya. Jadi keamanan pangan. Nah, di sana itu ketemu delegasi hampir semua negara di ASEAN gitu kan. Nah, dan mereka tuh panitia, semua teman-teman dari negara lain tuh menganggap bahwa superhero itu Mas udah besar kayak superhero yang terkenal di Amerika gitu bayangan mereka. Jadi pabriknya gimana, sebesar apa gitu. Dan saya tuh pengen ngakak juga, pengen nangis gitu. Mungkin kalau saya ke belakang tuh ngakak sedih, kakak. Ini beneran nih saya dianggap kayak superhero seperti di Amerika. Padahal kalau mereka tahu keseharian saya itu masih bawa obrok tuh kemana-mana. Jadi itu yang membuat saya juga di luar penalaran saya gitu kan. Wow banget. Ya saya berarti ya ditanyain ya yes aja gitu di sana. Yes. Kemudian speak saya juga enggak yang cacisus banget gitu bahasa Inggris ya bisa gitu kan. Tapi ya gitu itu pengalaman yang menurut saya itu benar-benar wonderful untuk hidup saya gitu Mas. Itu ya pengalaman. Iya. Oke, ini Mas, kalau selama beberapa tahun sejak 2013 sampai pandemi sekarang 2021, suka dan dukanya ini selama jualan makroni dan cemilan ini apa Mas? Sukanya dulu. Sejak masa pandemi ya? Ya, sejak dulu sampai sekarang lah. Oh, kalau sejak dulu ya, jadi sebelum pandemi gitu kan. Ya, sukanya tuh tadi teman-teman ya. Kalau sukanya sih ya banyak banget. Akhirnya kita ketemu kenalan baru di orang-orang baru gitu kan. Dan itu mulai bener-bener apa ya? Bener-bener saya itu kan masih hanya kayak semacam orang yang menawarkan dagangan gitu kan. Kesana kemari hanya membawa cemilan-cemilan gitu kan. Tapi penerimaan mereka itu baik mereka itu sudah levelnya manajer, kepala ataupun kepala dinas gitu kan di pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan di kantor-kantor itu mereka itu seperti kayak teman sendiri gitu ya. Itu yang sukanya di situ. Iya, sukanya seperti itu. Jadi kita itu bisa masuk ke lingkungan mereka itu menurut saya kan sebuah wow banget gitu kan. Nah, ketemu orang-orang baru, banyak kenalan orang baru itu ya nggak bisa dinilai gitu kan. Nah tentunya juga pengalaman-pengalaman tadi yang di luar dugaan gitu kan, diundang ke sana kemari, kemudian banyak banget deh pengalamannya yang saya pikir itu saya akan hanya jualan door to door aja gitu kan. Tapi ternyata banyak wonderful ya, seperti diundang kemana-mana, ikut pelatihan di mana-mana gitu kan. Kemudian diundang untuk jadi narasumber maupun sekolah, di kampus, di perusahaan gitu kan. Dan itu benar-benar saya sangat
thankful gitu sama Allah Subhanahu wa taala, juga teman-teman yang selalu mendukung saya. Nah, kalau dukanya pasti banyak dukanya ini, Mas. Oh, dukanya banyak ya, Mas? Iya, ternyata saya kira suka toh. iya. Ternyata dukanya Orang ya begitu di luar sana melihat superhero itu kayaknya wah besar gitu ya. Padahal kita yang di dalam ini bahkan sampai sekarang tuh kita masih berproses untuk terus lebih baik, dan itu butuh perjuangan yang iya, jadi kita itu kerjanya bisa jadi 24 jam gitu kan. Jadi waktu itu kita masih curahkan bener untuk usaha ini. Kemudian di awal-awal mungkin ya, saat kita menawarkan itu nggak semuanya nerima gitu kan. Itu dibutuhkan mental yang kuat. Jadi memang untuk jadi entrepreneur itu sebetulnya modal uang itu bukan yang utama, tapi adalah mental, Mas. Iya, yang saya pelajari ternyata dari para pakar bisnis adalah mental, ya. Jadi mental untuk siap gagal, mental untuk siap ditolak, ya. Jadi ketika kita memiliki prinsip itu, ketika kita menawarkan produk, ketika kita mengalami kesulitan, itu akan, oh iya, memang prinsipnya itu, ya. Ketika kita berwirausaha, pondasinya memang harus punya mental yang kuat, mental untuk siap gagal. Ya, yang saya pelajari nih, Mas ya. Iya. Kenapa banyak yang tanya nih, ketika ini banyak yang tanya, loh kok siap mental gagal sih, kenapa gitu kan? Kok nggak mental siap sukses? Nah, saya baru tahu ini ternyata yang saya pelajari nih dari beberapa pelatihan, juga dari buku gitu kan. Nah, ternyata orang di luar sana, orang sukses manapun itu juga nggak langsung sukses, tapi mereka juga pernah mengalami namanya kegagalan. Nah, bedanya orang yang sudah punya mental yang kuat, ketika mengalami kegagalan itu dia akan tetap dan akan melanjutkan. Tapi kalau yang enggak, biasanya mengalami kegagalan, dia akan berhenti. Nah, pilihannya cuma dua, berhenti, kita gagal, atau kita lanjut, akhirnya kita sukses, gitu. Jadi, itu ya, Mas ya. Terus sekarang ini superhero omsetnya berapa, Mas, per bulan kira-kira? Waduh, kalau bicara masalah omset nih, Mas, disyukuri aja. Kita di masa pandemi kita masih bisa diterima produk kita oleh masyarakat gitu kan. Bahkan di masa pandemi itu memang gini, Mas, dukanya juga nih ya. Mungkin ini saya alami juga, teman-teman UMKM juga alami, dan khususnya sektor pariwisata nih yang lagi benar-benar drop gitu kan saat pandemi. Karena Malang dan Batu itu UMKM-nya sangat tergantung sama sektor pariwisata. Karena rata-rata produknya teman-teman UMKM ini adalah mensupport untuk toko oleh-oleh. Ya, benar. Nah, pandemi kemarin semua wisata ditutup di Batu. Nah, akhirnya imbasnya apa? Toko oleh-oleh juga semuanya tutup. Wow. Omset langsung drop. Biasanya dititipkan di toko oleh-oleh itu. Bener. Nah, kalau tokonya ditutup terus gimana kita mau jualan gitu kan? Iya, gitu. Benar-benar. Jadi benar-benar drop untuk toko oleh-oleh. Nah, kami bersyukur untuk Superhero karena kami channelnya itu nggak dari awal itu kan nggak hanya toko oleh-oleh, tapi kami masih support nih ke teman-teman kantor, kemudian ke swalayan dan koperasi. Nah, jadi kalau ada channel satu yang tutup, kita masih ada channel-channel yang lain gitu kan. Nah, pandemi itu kan memang banyak yang WFH tuh, Mas. Jadi WFH itu orang masih banyak sangat butuh kebutuhan pokok. Nah, selain kebutuhan pokok, karena mereka bekerjanya di rumah, anak-anaknya juga sekolahnya di rumah, pasti tuh kalau daring kan butuh cemilan untuk menemani belajar. Nah, akhirnya di swalayan itu penjualannya cemilan meningkat. Nah, itu juga salah satunya ngefek ke Superhero. Jadi terima kasih untuk all customer dimanapun Anda berada yang masih selalu loyal untuk membeli produk-produknya Superhero gitu. Terus untuk penjualan online-nya gimana, Mas? Apakah ada kenaikan atau sama aja seperti sebelum pandemi atau turun juga? Nah, bener banget. Akhirnya pandemi ini, teman-teman, kalau kita menganggap sebuah pandemi ini adalah memang sebuah musibah atau bencana atau apa yang membuat kita
apa turun gitu kan, down gitu kan. Nah, kita coba berpikir dan coba kita alihkan mindset kita bahwa pandemi ini sebenarnya juga harus kita jadikan sebagai hikmah. Hikmahnya apa? Gitu kan. Dulu sebelum pandemi itu kita hanya konsen untuk yang di offline gitu kan. Tapi online kita kurang konsen gitu kan, karena merasa Malang dan Batu ini sudah pesat banget untuk penjualannya gitu kan. Untuk toko oleh-oleh itu segala macam. Jadi offline itu sudah mencukupi gitu. Jadi online masih kita belum konsen gitu kan. Nah, tapi di pandemi kita harus muter otak nih ya. Orang semua ada di rumah gitu kan, takut untuk keluar-keluar. Jadi belinya rata-rata semua by online ya, tinggal mencet HP gitu kan. Nah, akhirnya kita harus mau nggak mau harus terjun secara maksimal di online gitu. Jadi akhirnya kita belajar banyak di online, ikut pelatihan ke sana kemari, kita maksimalkan harus seperti apa online ini. Nah, akhirnya itulah juga ternyata pandemi itu juga membawa hikmah bahwa kita harus juga mau belajar untuk di penjualan online. Nah, itu Mas gitu. Kalau reseller sendiri gimana Mas? Reseller untuk produk-produk superhero. Iya, kami pun juga membuka untuk teman-teman bisa bermitra nih, berkolaborasi bersama kami Superhero. Nah, di Superhero sendiri itu membuka reseller ada 2 tipe nih Mas ya. Jadi teman-teman, karena Superhero ini sering diminta kemana-mana untuk membawa semangat jiwa entrepreneur, jadi visi kami akhirnya menambah visi gitu kan, menambah visi. Ceritanya menambah visi. Selain kita memang menghadirkan cemilan-cemilan untuk anak muda, dan kita membawa visi juga bahwa Superhero ini turut untuk mendukung terciptanya entrepreneur baru ya. Nggak hanya di wilayah Malang, kita bahkan pengennya bisa ke seluruh Indonesia gitu. Nah, akhirnya program untuk reseller ini kita buat 2 macam nih Mas. Yang pertama, bisa pakai mereknya Superhero. Nah, yang sudah jalan ya seperti ini. Atau nih bagi teman-teman yang pengen punya usaha nih, punya usaha sendiri dan punya merek sendiri. Ya, bisa berkolaborasi seperti. Karena banyak di luar sana ternyata pengen mulai usaha tapi kan nggak ngerti nih tentang dunia produksi. Dan kalau kita mau produksi nanti kelamaan nggak mulai-mulai usaha. Nah, usaha itu kan awalnya kan gimana caranya usaha ini harus cepat dan langsung menghasilkan uang lagi gitu kan, cash lagi, cash dan cash. Lagi, ya. Iya. Nah, biasanya nih teman-teman pemula kita sarankan menjadi reseller gitu kan. Nah, resellernya ini bisa reseller yang tanpa label, jadi kosongan gitu teman-teman. Jadi akhirnya teman-teman ketika produknya nyampe ke rumah tinggal tempeli label sesuai dengan mereknya sendiri-sendiri. Jadi sudah punya bisnis sendiri dan punya merek sendiri gitu. Nah, nanti diharapkan kalau memang berhasil penjualannya udah mulai terlatih, barulah mulai bikin produksi sendiri gitu. Kita sarankan seperti itu. Oke, kalau mau jadi reseller nih ngubungin kemana Mas? Ya, kalau menjadi nah, teman-teman sih kita open ya, bahwa dunia usaha, ide bisnis itu macam-macam ya, nggak harus cemilan gitu kan. Kalau bisa mungkin teman-teman punya hobi apa, bisa mulai bisnis dari hobinya teman-teman, itu lebih enak lagi gitu kan. Nah, kalau memang teman-teman pengen bermitra, berkolaborasi Superhero, boleh juga kita open. Mungkin teman-teman bisa kunjungi di Instagram kita di superhero_id ya, superhero_id. Atau pengen tahu detail harga kita di marketplace, ada program untuk reseller juga, bisa kunjungi Shopee ya. Shopee kita di Makaroni Superhero. Banyak juga di Tokopedia dan lain-lain juga ada. Kemudian kalau mau kontak, kemudian mau langsung chat-chat via WA bisa. Nanti langsung di Instagram ada link untuk langsung chat ke admin kita gitu. Oke, jadi ini perjalanan Mas Heru dalam wirausahanya dengan brandnya Superhero. Jadi kesimpulan yang bisa saya petik adalah satu, modal itu bukan hal yang utama, tapi yang utama adalah mental. Ketika kita gagal, mental kita siap untuk terus atau berhenti.
Kalau berhenti ya kita hanya sampai di situ, tapi kalau kita terus kita bisa mencapai kesuksesan. Terima kasih buat Mas Heru atas waktunya. Untuk teman-teman yang nonton juga jangan lupa di subscribe, di like, di komen, tinggalkan komentar. Terima kasih dan goodbye. Mas Heru, mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan untuk penonton untuk terakhir kalinya. Oke teman-teman, jadi di saat pandemi ini adalah sebetulnya akan muncul banyak peluang, tergantung dari teman-teman mau ambil peluang apa nih ya. Sosial media itu sekarang berkembangnya cukup pesat ya, jadi teman-teman mau manfaatkan sosial media ini untuk berbisnis ataukah hanya untuk sekedar senang-senang, semua adalah pilihan. Jadi teman-teman pengen punya penghasilan sendiri, pengen punya tambahan uang sendiri, pengen sukses di usia muda, semuanya adalah tergantung teman-teman, semua adalah pilihan. Dan yang terakhir, teman-teman jangan pernah untuk takut bermimpi besar.